macam-macam kan. Cek sound 1 2. Cek sound 1 2. Tergantung selera kita mau memilih yang mana untuk dipakai, ya terserah saja. Cek sound 1 2. Untuk equalisnya juga bisa kita sesuaikan di sini. Kalau kita misalnya mau kita berharap mentahnya saja gitu, rekaman kita ini bagus gitu. Belum diapa-apain sudah bagus gitu. Apalagi kalau diapa-apain gitu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat semuanya dimanapun berada, bersama Haji Perpan Official, channel yang menghadirkan tips, triks, dan pengetahuan dasar bagi pemula untuk teman-teman yang belajar di audio. Baik, mudah-mudahan di kesempatan hari ini semuanya sehat ya. Yang jelas kita masih membicarakan tentang Adobe Audition ya. Kalau pada kemarin ya, beberapa episode yang lalu kita sudah membicarakan tentang fungsi-fungsi dasar daripada sebuah Adobe Audition. Kali ini kita akan lebih jauh memasuki fitur-fitur efek ya. Efek-efek apa saja yang bisa kita lakukan terhadap sebuah audio mentah hasil rekaman kita. Operasi-operasi apa, menggunakan fitur-fitur apa untuk menghasilkan efek apa gitu ya. Baik, yang jelas tentunya jangan lupa sebelumnya bagi teman-teman semuanya yang sudah bergabung, jangan lupa dibagikan untuk informasi apabila bermanfaat untuk teman-teman yang lain, khususnya pemula yang juga mungkin saja memerlukan informasi yang sama. Sementara bagi yang baru bergabung, di subscribe dulu ya channelnya, karena dengan di subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, Anda nanti akan dikasih tahu apabila kami menghadirkan materi atau konten sambungan atau informasi lainnya. Baik, tetap di Haji Perpan Official, langsung saja check it out. Nah, saya harapkan Anda juga sudah bisa merekam suara supaya normal ya, memberikan merekam suara senormal mungkin sehingga tidak kekecilan, tidak juga kebesaran gitu ya, dan menghasilkan rekaman yang bagus sedari awal. Artinya bahwa kita berharap mentahnya saja gitu, rekaman kita ini bagus gitu. Belum diapa-apain sudah bagus gitu. Apalagi kalau diapa-apain gitu ya. Oke. Nah, yang pertama teman-teman, operasi yang memudahkan kita dalam mengedit sebuah audio di dalam Adobe Audition ini, beberapa menu yang ada pada efek ya. Pada efek. Nah, kita bisa lihat untuk efek, ini menu efek ada di sini. Nah, perhatikan teman-teman. Nah, ini adalah berbagai macam fitur yang ada di dalam Adobe Audition yang bisa kita gunakan di sini ya. Dan ini nanti kita akan pelajari satu persatu. Baik, untuk menu amplify sendiri ya. Ini sebenarnya ada beberapa yang ada di sini. Ini yang kemarin kita pelajari amplify nih. Ini untuk mengangkat ini ya. Nah, di dalam setiap menu juga dihadirkan presetnya ya, artinya setelan setting yang sudah tersimpan. Nah, ini amplify. Di sini di dalam menu efek, di dalam fitur amplitude and compression ini ada menu atau fitur amplify fade proses. Apa fungsinya? Yuk kita buka. Di sini tersedia ya, ada menu fade, ada constant. Nah, kalau amplify, constant amplification ini untuk fungsi amplify-nya. Sementara fade ini adalah untuk fungsi fade-nya. Oke, ini tersedia dua menu di sini. Nah, untuk fungsi constant amplification dulu ya. Di sini kita bisa melakukan pembesaran ya, antara L dan R, kiri yang di atas ini dengan kanan yang di bawah sini, dengan pertama dengan fungsi yang berbeda. Pertama, amplify di sini
adalah dia bisa membedakan kiri dan kanan. Maksudnya kita mau menyaringkan sebelah kiri saja, mau menyaringkan sebelah kanan saja, bisa gitu ya. Dengan cara, karena ini dipisahkan, misalnya ini kita angkat yang kiri. Ini kan kalau begini, ini dia terangkat, mau yang didorong ini dia kiri ikut, mau didorong yang kanan juga dia ikut. Nah, dengan besaran ukuran persentasi di sini satuannya. Jadi kalau posisinya normal dengan tidak mau mengapa-apakan ini posisinya ada di 100% ya. Nah, kalau 100% posisinya angkanya 100 di sini ya. Ini artinya kita tidak mau mengapa-apakan, tidak mengadakan perubahan, tidak melakukan perubahan pada yang di sini. Ya. Di dalam Constant Application ini sendiri ya, ini tersedia sudah nih presetnya banyak nih ya. Nah, kita bisa melakukan pembostaran ya. Nah, sampai 300 nih ya kalau ini. Oke, jadi yang pertama kita bisa melakukan pengangkatan suara secara berbeda. Nah, ini kita posisikan ke 100 dulu ya. Misalnya kiri dan kanan kita ingin bedakan. Yang kanan misalnya biar 50%, yang atas yang tinggi. Bisa. Dengan cara ini kalau standarnya ini lock left right ini sudah tercentring seperti ini ya. Kita buka ini, jangan dicentring ini. Nah, maka kita bisa mengangkat sebelah-sebelah saja nih. Nah, misalnya ini. Kita angkat misalnya 1/2-nya ya, 150 ya, sekitar itulah. Ini tetap, maksudnya yang kiri ini tetap besarnya tidak dirubah, cuman yang bawah ini yang dirubah menjadi 1/2-nya. Kita oke. Nah, ini yang naik, ini tetap. Itu fungsi salah satunya ya. Nah, jadi yang naik cuman yang di bawah. Sementara kiri tetap seperti ini. Artinya suara kanan ini lebih nyaring daripada yang di kiri. Yang kedua, di sini juga ada selain Constant Application ada juga Fade ya. Nah, kalau Constant Application dia cuma satu menu saja pengaturannya, tapi kalau Fade dia dua pengaturannya. Nih, atas ada, bawah ada. Ini fungsinya apa? Nah, ini teman-teman fungsinya adalah untuk mengatur fade in dan fade out sebuah audio. Apa itu fade in dan fade out ya? Fade in dan fade out itu adalah kita mungkin sering ya dengar lagu ya, dimana lagu itu kadang-kadang akhirnya gitu ya tidak berhenti stop secara spontan gitu, tetapi ada di beberapa lagu itu yang akhirnya itu menurun mengecil hilang. Kan ada beberapa lagu seperti itu ya. Nah, itu adalah dengan cara memfade out, istilahnya memfade out suara. Jadi suara itu di fade out ya dari normal sampai 0 gitu. Nah, ini di sini fungsinya. Sementara fade in itu kebalikannya ya. Jadi awal lagu tuh. Lagu itu misalnya suara itu dari kecil itu sampai nanti 100% sampai besarnya normal gitu ya. Di situ. Kita coba praktekkan. Nah, oke, ini kan spontan awalnya. Misalnya, ini juga akhirnya spontan. Nah, kita ingin awal ini sampai ke sini itu bergerak secara harmonis dari kecil ke besar. Nah, itu namanya fade in. Akhirnya pun kita ingin dari besar sini mengecil hilang. Itu namanya fade out ya. Bagaimana kita memfade in dan memfade out audio ini? Ya, sekali lagi untuk mengadakan operasi sebuah diagram seperti ini kita select dulu mau sampai di mana kita memfade in-nya kalau depan, atau sampai di mana kita memfade out-nya kalau di belakang. Kita lakukan fade in dulu ya, fade in. Ini kan sampai di sini. Awalnya anggap di sini. Nah, kita melakukannya dengan menu amplify fade ini ya. Kita pilih yang fade. Di sini tersedia dua indikator, dua pengaturan. Nah, oke. Karena kita ingin ini dari nol sama sekali ya, dari hilang sama sekali itu belum ada sampai kemudian membesar sampai 100%. Nah, initial amplification ini adalah datangnya, awalnya ya, depannya sini. Maka depannya ini kita turunkan sampai 0. Ya, 0%. Nah, sementara untuk
awal akhirnya di sini ya, untuk akhir dari fade in ini kita ingin normal sebagaimana yang berikutnya ya, sebagaimana yang di sini. Jadi akhirnya ini sudah normal gitu. Maka kita posisikan ini ke 100%. Oke, kalau agak susah tulis saja di sini 100 gitu. Nah, 100. Oke. Jadi di sini posisinya terkunci antara kiri dan kanan ya, supaya jangan beda gitu. Oke, keduanya sudah kita kunci baik untuk inisial dan finalnya. Kita oke saja. Nah, Anda bisa lihat di sini dia terjadi fade in terhadap audio ini, fade in ya. Artinya masuknya dari kecil sampai menjadi normal. Kita bunyikan. Oke, paham ya teman-teman? Dari kecil, dari tidak ada menjadi normal. Begitu pula dengan ujungnya. Misalnya kita ingin fade out. Sampai di mana kita mau fade out? Misalnya dari sini kayak ya, sampai sini akhirnya ya. Nah, kita rubah yang tadi. Gitu. Kita keluarkan perintah yang tadi, fade. Nah, kita balik ini ya. Karena fade in dan fade out itu berlawanan, kita balik. Jadi akhirnya di sini kita ingin 0, kita pasang 0. Awalnya sini normal sebagaimana biasa, kita pasang ke posisi 100% ya. Nah, kita oke saja. Nah, ini yang terjadi pada akhir lagu, biasanya ending beberapa lagu ya. Nah, jadi kalau tapi biasanya fade in itu panjang ya. Ini hanya beberapa detik kita contoh. Oh, panjangnya dari sini. Tergantung kita menseleknya dari mana. Misalnya dari sini. Ya, kita select. Nah, fade out ya. Nih. Nah, gitu. Nah. Mengecil, mengecil, mengecil. Ya, kalau kayak mixer ditarik sedikit demi sedikit lah, diturunkan fadernya gitu, turunkan sedikit demi sedikit, tarik gitu ya. Itu kalau seperti mixer gitu ya. Nah, ini fungsi daripada fade in dan fade out ya. Kemudian yang berikutnya yang paling penting juga yang bisa kita lakukan dalam sebuah audio ini adalah menambahkan efek. Kita bisa menambahkan efek. Efek apa yang bisa kita tambahkan di sini? Kita close dulu. Kita ulang buka, kita buka ulang. Nah, kita ambil bagian sini saja yang agak normal ya. Nih, kita buang yang ini. Nah, ini file audio yang akan kita operasi. Oke, ini kan tanpa efek, mentah. Inilah bentuk grafik hasil dari rekaman. Ini mentah ya. Bisa lihat di sini. Oke, kita akan melakukan penambahan efek gitu. Efek apa saja yang bisa kita lakukan? Efek itu ada beberapa macam ya. Nah, ini untuk kumpulan efek ada di sini. Pertama ada delay dan echo. Kemudian juga kita bisa melakukan filterisasi ya dengan equalizer. Kemudian juga menambahkan beberapa modulasi, melakukan perbaikan dengan restoration, kemudian menambahkan gaung atau gema berupa reverb, kemudian operasi spesial ya, berupa distorsi dan lain-lain. Kemudian juga melakukan operasional pada channelnya ya. Dalam hal ini mempanning daripada audio itu ya untuk operasi stereo mono di sini. Kemudian juga efek yang lain bisa kita lakukan dengan Adobe Audition ini adalah dengan pitch ya, mempitch suara ya. Kita pergi ke delay dan echo dulu ya. Untuk hari ini kita akan pelajari delay dan echo dulu. Nah, di dalam operasi delay dan echo ini ya, kita diberikan menu ada analog delay, terbagi lagi ya. Jadi delay dan echo ini ada terbagi. Fiturnya ada analog delay, ada dynamic delay, ada echo chamber, kemudian juga multi tap delay. Saya rasa memang penggunaan daripada efek-efek yang ada di sini ini tergantung selera sekali ya. Mana yang lebih cenderung Anda gunakan. Kalau
Anda bertanya dengan saya kebanyakan memakai delay dan echo yang ada di sini ya. Delay dulu ya. Nah, ini delay dengan berbagai preset juga yang sudah disediakan di sini, yang sudah disimpan oleh produsen Adobe ya. Kita tergantung milihnya di sini mau yang mana. Nah, cuman sebelum itu sekali lagi diselect dulu nih. Kalau tidak diselect ya, ini tidak kita select ya untuk mengaktifkan efek, maka nanti akan berlaku dia terselect semuanya, dianggap ingin kita efeki seluruhnya gitu ya, dari awal sampai akhir. Kalau kita ingin mengefeki sebuah bagian, beberapa bagian saja ya harus kita select begini. Nah, di sini ada tombol hijau power efeknya. Kalau kita matikan dia tidak akan berfungsi. Kalau ini hijau berarti dia aktif ya. Oke. Nah, kita matikan dulu. Bagaimana yang tidak pakai efek, bunyinya seperti ini. Cek sound 12. Cek sound 12. Nah, ini adalah hasil rekaman yang sudah terkoreksi. Nah, itu kan tanpa efek ya. Kalau kita hidupkan, kemudian salah satu preset kita pilih gitu ya. Misalnya bounce. Kita pilih bounce. Dampak efeknya seperti apa bunyinya? Cek sound 12. Cek sound 12. Nah, ini delay ya. Hasil rekaman yang sudah Oke, jadi delay itu ada semacam pantulan ya, suara pantul, delay. Delay itu namanya ada suara penyerta gitu ya. Efek suara penyerta, double. Double. Ada double. Suara kita jadi double. Nah, ini pengaturannya adalah delay time dan mixingnya gitu ya. Baik channel kiri maupun channel kanan. Ini tergantung kita milihnya. Cuman sekali lagi presetnya sudah disediakan. Kita bisa coba di sini berbagai preset yang sudah disediakan apa saja. Cek sound 12. Cek sound 12 adalah hasil rekaman yang sudah terkoreksi. Yang akan menimbulkan cek sound 12. Cek sound 12. Ini adalah hasil rekaman yang sudah. Kalau misalnya kita sudah srek ya dengan pilihan kita. Ini kalau kita pilih presetnya dia di sini indikat apa? Parameter di sini juga akan berubah-ubah sesuai dengan preset yang ada di sini ya. Kalau kita ganti dia nanti berubah. Kalau misalnya kita tidak mau susah-susah untuk mengatur sendiri ya, kita tinggal pilih preset-preset yang disediakan. Tapi kalau kita mau ngatur sendiri silahkan sini diatur ya. Saya pilih room ambience ya. Kalau sudah kita pilih, kalau kita dengarkan nih previewnya, kita mendengarkan sebelum kita oke ya. Nah, kalau kita rasa memang efek yang kita inginkan seperti itu bunyinya, langsung saja kita oke. Nah, otomatis ini yang di dalam select dalam arsiran putih ini sudah dikasih efek. Coba. Cek sound 12. Cek sound 12. Ini adalah. Oke, jadi sudah kena efek ya. Kalau sementara yang di luar sini tidak ya, karena kita menselect yang di sini saja. Sekali lagi ingat, select itu sangat penting karena kalau tidak diselect maka operasi apapun yang kita lakukan itu akan diberlakukan dari awal file sampai akhir rekaman ya. Dari awal rekaman sampai akhir rekaman. Oke, kita kembalikan semula. Jadi ketahuan ya kalau di efek dia delay, dia volumenya jadi turun. Oke, itu delay. Coba kalau kita pilih echo ya. Sekarang kita coba echo. Nah, echo ini lebih banyak lagi parameternya di sini ya, yang bisa kita atur gitu. Termasuk di dalam echo sendiri ini ada equalizernya ya. Untuk equalizer di sini adalah equalizer untuk echo-nya, bukan equalizer untuk suara kita, suara kering kita ya, suara asli kita tidak. Ini yang di equalizer di sini, yang di equalize di sini adalah echo-nya saja, efeknya saja. Di sini juga tersedia berbagai preview presetnya ya, mulai analog delay ya, kemudian ada macam-macam nih ya, banyak nih. Ada defaultnya ya. Kalau kita pilih default dulu gimana echo-nya bunyinya, kita coba ya, kita preview dulu. Cek sound 12. Cek sound 12. Ini adalah. Nah, jadi kalau delay dia sifatnya satu saja ya, penyerta di belakang gitu.
Beda delay dengan echo. Kalau echo dia berkesinambungan ya, pengulangannya itu berkesinambungan. Kalau delay dia sekali saja. Ada suara penyerta daripada di luar daripada suara asli. Suara kita jadi double. Jadi inti delay itu adalah suaranya jadi double. Tapi kalau echo suaranya ini double berulang gitu lah. Jadi ini macam-macam di dalam efek echo ini kita bisa gunakan. Nih. Kita pun bisa memilih. Cek sound 1 2. Ini adalah hasil rekaman yang sudah terkoneksi. Dia akan menimbulkan cek sound 1 2. Cek sound 1 2. Ini adalah hasil rekaman yang sudah terkoneksi. Dia akan menimbulkan macam-macam kan? Cek sound 1 2. Cek sound 1 2. Tergantung selera kita mau memilih yang mana untuk dipakai ya, terserah saja. Ya. Cek sound 1 2. Untuk equalize-nya juga bisa kita sesuaikan di sini. Kalau kita misalnya mau lebih menajamkan echo-nya, kita atur saja di sini untuk frekuensi pengaturan equalize-nya gitu ya. Kalau sudah kita oke. Nah, jadilah. Cek sound 1 2. Cek sound. Nah, itu untuk echo ya. Oke. Sudah cukup jelas ya. Kita comeback lagi kembali. Yap. Delay dan echo. Ini sudah. Jadi kalau kita mau mendelay sebuah suara audio di sini fungsinya. Kemudian kita masuk ke filter dan equalizer. Filter dan equalizer ini sebenarnya hampir sama ya. Fungsinya sama-sama mengequalize ya. Memfilter frekuensi ya. Mana frekuensi yang harus ditahan, yang dikurangi, mana frekuensi yang harus ditambah gitu ya. Nah, teman-teman tahu juga udah ya untuk fungsi filter equalizer ini saya kira. Nah, silakan bisa dipilih macam-macam pilihannya di sini. Kalau misalnya ingin quick, yang cepat, yang simple, pilihlah quick filter. Ini simple ini. Nah, equalizernya simple ya. Mau pakai preset juga silahkan di sini ya. Mau preset kita silahkan, atau mau ngatur sendiri juga silahkan. Nah, kita bisa atur sendiri di sini. Nah, dengan mendengarkan previewnya sambil didengarkan bisa. Nih ya. Cek sound. Saya tajamkan itu. Cek sound 1 2. Tajamkan ya. Nah, ini adalah hasil rekaman. Oke. Yang Paham ya teman-teman? Itu untuk cepat itu bisa pakai quick apa tadi? Quick filter. Sementara untuk grafik equalizer, kalau equalizer yang manual sering kita pakai misalnya, bisa dipakai ini. Nah, ini equalizer ya. Grafik equalizer. Mau yang 10 band, 10 channel, mau yang 20 channel, atau yang 30 channel, silahkan. Itu selera Anda. Atur saja sendiri sambil mendengarkan previewnya. Kita atur di sini. Cek sound 1 2. Cek sound 1 2. Nah, ini adalah tergantung nih, silahkan diatur sendiri. Kalau misalnya ya, kalau misalnya rekaman kita agak kurang ngebasnya, silahkan dikasih ngebas di sini. Kalau tergantung mungkin rasa kurang kerenyesnya ditambahkan di frekuensi tinggi sini ya. Sebagaimana equalizer yang sering kita pakai pada sound system ya. Tetapi ini adalah grafik equalizer virtual ya. Nah, kalau sudah kita atur, sudah kita dengarkan sambil dengan previewnya, sudah kena suaranya menurut kita gitu. Langsung di oke saja gitu. Oke. Graphic equalizer ya. Sound 1 2. Oke ya. Jadi untuk filter dan equalizer di sini ada graphic equalizer, ada quick filter, ada parametrik juga di sini. Silakan dibuka saja. Ada dynamic equalizer yang bisa kita tarik, bisa mundur. Silakan dicoba saja teman-teman semuanya ya. Intinya bahwa itulah penggunaan filter dan equalizer. Kemudian untuk modulation ini lebih digunakan vokal atau efek pada sebuah peralatan seperti chorus ya, flanger. Saya kira teman-teman sudah tahu fungsi chorus ya, chorus apa gitu. Saya atur saja di sini. Presetnya juga ada, atau mau chorus juga bisa ya.
Plunger juga bisa. Nah ini ada macam-macam presetnya di sini, silahkan diatur sendiri. Baik teman-teman semuanya, itu tadi informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan perjumpaan kita kali ini. Nanti kita akan sambung kembali. Ada beberapa fitur dan efek yang coba kita perkenalkan untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa bagi yang merasa info ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada rekan-rekan yang lain. Yang belum subscribe, bisa subscribe ya. Kita jumpa lagi pada pekan yang akan datang, terus membahas sedikit demi sedikit tentang Adobe Audition, khususnya bagi teman-teman pemula. Saya Haji Permana, terima kasih. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.